Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi makro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi Reguler Plus, mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, di sini ada pengertian tentang ekonomi makro. Dalam buku Ekonomi Makro, karya Ali Ibrahim Hashim, ekonomi makro dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi, dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Ekonomi makro disebutkan memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi beberapa kondisi, diantaranya perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan, upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga, dan utang pemerintah. Nah, ekonomi makro ini termasuk ekonomi yang menyeluruh secara dunia. Ada keuangan, ada transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian, ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur secara keseluruhan atau agregat. Sementara mengutip dari ilmu Gramedia ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Nah, sedangkan menurut Investopedia, ekonomi makro mempelajari seluruh sistem pasar dalam skala besar. Berarti sistem pasar yang ini bukan skala kecil, tapi sudah skala besar. Nah, contoh fenomena makroekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kemudian ada produk domestik bruto atau PDB, dan fenomena pengangguran. Nah, tujuan ekonomi ini, kebijakan ekonomi makro yang diterapkan memiliki tujuan tertentu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul. Berikut beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro. Nah, pertama, memberikan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi nasional. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menstabilkan kondisi perekonomian. Yang kelima, membuat neraca pembayaran luar negeri jadi lebih seimbang, membuat distribusi pendapatan jadi lebih merata. Nah, keenam ini adalah tujuan ekonomi makro. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi makro. Pertama, menentukan perekonomian negara. Nah, dari ruang lingkup perekonomian negara ini, kita sebagai masyarakat ini, pemerintah dapat menentukan tentang perekonomian negara, baik itu menurun atau meningkat. Kedua, ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini mencakup kepada seperti infrastruktur, kemudian fasilitas umum, dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Kemudian di sini ada permasalahan ekonomi makro. Masalah jangka pendek umumnya berhubungan dengan bagaimana mengatur perekonomian dari periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek agar terhindar dari masalah. Nah, masalah ini tidak akan muncul jika tidak ada yang berbuat. Masalah-masalah yang muncul biasanya seperti berikut. Nah, seperti inflasi, kemudian ada tingkat pengangguran yang tinggi atau network, kemudian ada neraca pembayaran yang timpang. Berarti neraca pembayaran ini tidak seimbang. Nah, tentang inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Contohnya seperti kebutuhan pangan, bahan bakar atau BBM. Nah, itu naiknya itu melejit dan secara mendadak dan terus-menerus. Nah, kemudian terdapat 4 golongan inflasi, yaitu ada ringan, sedang, berat, dan inflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga berkisar di bawah 10%, berarti masih ringan. Nah, sedangkan pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harganya berada di atas 100% setahun. Nah, ini 100% ini termasuk di angka paling tertinggi, bahkan sangat melonjak dari angka 10%. Kemudian, inflasi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakseimbangannya pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menyediakan barang-barang. Kemudian, tuntutan
kenaikan upah oleh pekerja, kemudian kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Nah, kenaikan harga-harga barang yang diimpor ini sangat melejit hingga kekacauan politik dan ekonomi. Dari kekacauan politik dan ekonomi ini terjadilah demo-demo masyarakat seperti masyarakat yang tidak ada punya pekerjaan. Mereka ini pada berbondong-bondong untuk mensuarakan isi hatinya kepada pemerintah. Kemudian di sini ada pengangguran. Nah, pengangguran ini menjadi tingkat tertinggi karena banyak masyarakat Indonesia yang belum bekerja. Disebut juga pengangguran di Indonesia itu tertinggi. Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, seperti usia dewasa yang matang tapi belum memiliki pekerjaan. Itu disebut juga pengangguran. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 1. Ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Nah, kemudian kekurangan pengeluaran agregat. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan teknologi canggih. Nah, perusahaan-perusahaan canggih biasanya sekarang sudah mengganti manusia sebagai tenaga kerja menjadi teknologi canggih seperti robot. Jadi yang kerjanya bukan manusia tetapi robot. Kemudian ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan yang dibutuhkan industri. Dari segi pendidikan pun berpengaruh di angka pengangguran yang tinggi di Indonesia. Kemudian ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran merupakan gambaran yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tertentu. Aliran tersebut mencakup aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa. Kemudian aliran penanaman modal asing dan penanaman modal asing. Yang ketiga ada aliran keluar masuk modal jangka pendek seperti deposito di luar negeri. Kemudian ada kebijakan ekonomi makro. Nah, kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak. Nah, dan pengeluaran yang ini berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Nah, kemudian ada kasus ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Nah, kedelapan ini sering terjadi di Indonesia. Pertama, harga dasar tinggi. Kedua, ada kenaikan harga bakar minyak atau BBM. Ketiga, ada monopoli. Yang keempat, ada masalah distribusi. Yang kelima, ada masalah birokrasi. Yang keenam, ada masalah pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh, ada pembangunan listrik tidak merata. Yang kedelapan, ada pembebasan lahan. Nah, kemudian ada masalah utama perekonomian di ekonomi makro. Nah, ini tuh 5 masalah utama. Yang pertama ada masalah pertumbuhan, yang kedua ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga ada masalah pengangguran, yang keempat ada masalah kenaikan harga-harga atau sering disebut juga dengan inflasi, yang kelima ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, selain neraca pembayaran pun ada neraca perdagangan sebagai masalah utama. Kemudian ada masalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitas, kemudian investasi akan menambah jumlah barang modal, kemudian teknologi yang semakin berkembang. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian ada alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi, terutama pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga dan inflasi. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kelima, kestabilan nilai mata uang domestik. Kemudian, mengukur prestasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional disebut juga produk nasional, yaitu suatu istilah yang menerangkan tentang barang dan jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam satu tahun tertentu. Kemudian, produk nasional dibagi menjadi 2 golongan. Nah, di antaranya adalah
produk nasional bruto atau PNB atau GNP. Kemudian ada produk domestik bruto, PDB atau GDP. Kemudian ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi harus dihitung terlebih dahulu pendapatan nasional real atau PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB dan PDB menurut harga tetap. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB real yang berlaku dari tahun ke tahun. Nah, itulah materi tentang pengantar ekonomi makro dan kasus yang terjadi di Indonesia tentang perekonomian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.